Halo, perkenalkan saya Muhammad Fito Ibrahim dengan NIM 182 19069. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek kelompok IoT dari kelompok 8 yang judulnya adalah sistem water cleanliness detection system atau sistem pendeteksi kebersihan air yang punya basis sebagai sistem irigasi juga. Jadi untuk tim kami ada bertiga. Saya adalah Vito. Kemudian untuk daftar isinya ada perkenalan, yang dua ada studi literatur, terus ada requirements atau daftar kebutuhan, keempat tentang pengembangan, kelima tentang testing, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama, introduction-nya. Jadi 70% air di Indonesia itu eh, sudah terpolusi atau terkontaminasi oleh pembuangan atau limbah manusia. Kemudian maka dari itu diperlukannya sebuah sistem pribadi untuk untuk mengetahui tentang kebersihan air. Nah, oleh karena itu pengecekan kualitas air itu menjadi salah satu tujuan yang dibutuhkan karena air itu merupakan kebutuhan utama dari manusia. Kemudian untuk masalahnya yaitu di Indonesia itu sendiri kekurangan sebuah sistem untuk mendeteksi air. Kemudian walaupun sistem sudah ada, namun tidak termanajemen atau terkelola dengan baik distribusinya. Kemudian Indonesia itu menurut sumber-sumber yang kami cari itu masih kekurangan sistem pemantauan untuk kualitas air. Kemudian untuk tujuan kami adalah membuat sebuah sistem yang mampu untuk deteksi kualitas air pada sistem pengairan di rumah tangga. Kemudian mampu juga untuk merancang sistem pengaturan distribusi air bersih dan kotor ke dalam rumah tangga. Kemudian mengembangkan sistem pemantauan kualitas air secara detail dan terpersonalisasi. Nah, maksudnya itu adalah kita bisa memantau kualitas air secara real time atau secara langsung dengan menggunakan aplikasi tertentu misalnya. Kemudian untuk batasan dan ruang lingkupnya adalah untuk mengembangkan sistem irigasi yang untuk memastikan kualitas sumber air rumah tangga. Batasannya pada kebutuhan rumah tangga. Kemudian sistem ini itu bisa digunakan selama 24 jam tanpa non-stop dalam sehari. Kemudian bagian kedua adalah studi literaturnya. Pada studi literatur ini untuk mengetahui teori dan topik penelitian yang mirip. Nah, untuk hal ini adalah yang kita gunakan untuk pengembangan sistem ini, yaitu dari konsep IoT, microcontroller, machine learning, dan penelitian yang serupa. Yang pertama, Internet of Things. Internet of Things adalah merupakan interconnection of computing devices atau hubungan-hubungan antara perangkat yang melakukan komputasi. Nah, yang saling berhubungan itu terhubung dengan via internet, yang mana komponen yang saling terhubung itu embedded. Maksudnya adalah sudah tertanam di objek di benda sehari-hari. Nah,
Komponen tersebut memungkinkan untuk mengirim dan menerima data. Kemudian controller adalah komputer kecil yang terintegrasi dengan komponen lainnya. Misalnya ada CPU, terus ada memori juga, ada pin input output. Nah, microcontroller ini dapat diprogram untuk menjalankan fungsinya. Kemudian machine learning. Machine learning ini adalah pembelajaran mesin di mana suatu mesin itu dapat belajar atau mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan data set yang dikasih. Jadi berdasarkan data, mesin itu akan mempelajari data tersebut dan mencari pola sehingga pola tersebut dapat digunakan untuk proses pembelajaran sehingga semakin apa ya, uh, memperbaiki memperbaiki kesalahan-kesalahan agar lebih sempurna prosesnya. Kemudian untuk riset yang serupa itu ada water pollution indicator, indikator polusi air oleh Sumati dan Dali dan lain-lainnya. Kapabilitasnya adalah pengukuran pH dan turbidity atau kekeruhan air. Kemudian untuk sensornya yang digunakan adalah sensor GSM modul, sensor flow, sensor suhu, dan sensor kekeruhan. Kemudian untuk aktuatornya adalah LCD dan Arduino Uno. Kemudian untuk ada lagi riset yang serupa menjadi referensi kami yaitu water quality monitoring pemantauan kualitas air berdasarkan IoT oleh Vaishnavi dan lain-lainnya. Kapabilitasnya sama, kemudian untuk sensornya menggunakan sensor pH, sensor kekeruhan, dan DS1820 dan flow. Kemudian aktuatornya adalah LCD dan Arduino Atmega 238. Kemudian untuk kebutuhannya, requirements-nya berikut ini berdasarkan survei-survei yang disebarkan ke rumah tangga didapatkan data berikut. Berdasarkan survei responden kami banyak yang bertempat tinggal di Jakarta. Lalu menurut mereka kualitas air di rumah tangga itu tidak cukup bersih. Kemudian untuk keluhannya yang paling terbanyak itu adalah air berwarna tidak bening, kemudian air bau logam atau bau amis. Kemudian keluhannya terkait kotoran yang terlihat oleh mata, dan yang paling terakhir, paling sedikit itu ada daun atau limbah-limbah yang ikut masuk ke dalam air. Nah, untuk rumah tangga ini sendiri, mereka mayoritas menggunakan air itu untuk membersihkan gigi, mandi, dan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, berdasarkan survei, itu kualitas air yang bagus itu tidak berbau dan tidak berasa. Kemudian kadar maksimum untuk kekeruhannya adalah 5 mg per liter. Kemudian suhunya itu suhu udara. Kemudian warnanya memiliki kadar maksimum diperkenankannya 15 mg per liter. Nah, kemudian untuk ada lagi survei berdasarkan wilayah itu yang lain di kepulauan di beberapa kota itu tidak layak tingkat kelayakan airnya. Nah,
Kemudian maka dari itu dapat disimpulkan untuk pengembangan sistem ini dibutuhkan user requirements-nya untuk yaitu kebutuhan untuk penggunanya, yaitu pengguna mampu mengetes kadar pH, kemudian pengguna mampu mendeteksi suhu, pengguna mampu mendeteksi kekeruhan, kemudian dapat memantau kondisi air secara real time atau secara langsung dan terus-menerus. Kemudian untuk kebutuhan fungsionalnya, sistem dapat atau mampu mendeteksi kualitas air, sistem mampu membuat suatu pola yang menjadi tolak ukur kualitas air, sistem mampu terhubung ke internet, dan sistem mampu mengirim data ke aplikasi website. Kemudian bagian 4 adalah pengembangannya. Berikut ini merupakan arsitektur sistem dari sistem prototype yang kami kembangkan, yaitu pada komponen IoT-nya ada sensor pH, sensor suhu, sensor kekeruhan, sensor oksidasi, sensor konduktivitas, dan sensor oksigen. Nah, itu terhubung dengan GPIO dari microcontroller. Nah, microcontroller ini akan terhubung dengan Wi-Fi menggunakan Wi-Fi modul yang sudah tertanam. Kemudian microcontroller akan proses ke aktivitas IoT, yaitu di mana terhubung ke internet. Nah, internet ini itu dia menghubungkan microcontroller dengan database dan cloud, dan juga menghubungkan microcontroller dengan website, yang dimana website ini dapat diakses di dashboard. Kemudian untuk penyimpanannya atau aksesnya itu di jasa hosting. Kemudian untuk terkait desain ada pengembangan hardware dan pengembangan perangkat lunak. Untuk pengembangan perangkat kerasnya itu adalah Internet of Things. Sedangkan untuk pengembangan perangkat lunak kami adalah pengembangan website. Untuk pengembangan perangkat keras, komponen yang digunakan adalah Gravity Sensor SKU Sen 189. Ini merupakan sensor kekeruhan air. Kemudian pH sensor, sensor pH 450-2C untuk mengukur kadar pH, kadar keasaman. Kemudian adalah terakhir microcontroller ESP32. Berikut ini adalah skema diagram dari perangkat keras dari sistem yang kami kembangkan. Yang sebelah kiri adalah merupakan sensor pH, di mana sensor ini terhubung ke ESP32, yaitu pada pin GPIO 35. Kemudian sebagai sumber tegangan digunakan pin dengan keluaran tegangan 5,5 volt dan dihubungkan ke ground. Kemudian untuk turbidity sensor atau sensor kekeruhan ini dihubungkan ke GPIO 13, ke SP32, ke sumber tegangan 5,5 volt dan ground. Kemudian untuk pengembangan perangkat lunaknya, jadi kami membuat sebuah web service atau layanan berbasis website. Teknologi yang digunakan untuk pengembangannya adalah bahasa pemrograman Python, Fast API, PostgreSQL, Node.js, HTML, dan Express. Nah, pada websitenya itu bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Di sebelahnya itu nanti dari website pengguna mampu website tersebut mampu menampilkan tampilan seperti berikut. Bacaan sensor ada pembacaan hasil pH, kekeruhan, oksigen, suhu, konduktivitas, dan lain-lain. Kemudian dengan pembelajaran mesin akan menilai kelayakan, yang dimana ada kelayakan air minum tidak layak.
kelayakan air di mana dapat menilai kelayakan air untuk minum, untuk sanitasi, untuk pertanian, dan untuk perikanan, dan lain-lain dapat dikembangkan lebih lanjut. Kemudian ini adalah video percobaan alat dari kami yang dapat diakses melalui link. Kemudian untuk testing ini kami akan melakukan functional testing, yaitu untuk memastikan setiap fitur-fitur itu bekerja. Kemudian ada performance testing, yaitu untuk memastikan kapabilitas sistem, sejauh mana sistem mampu untuk melakukan proses tersebut. Kemudian untuk unit sensor, functional testingnya adalah mampu untuk mengukur kadar pH, mampu untuk mendeteksi suhu, mampu untuk mendeteksi kekeruhan. Kemudian untuk performance testingnya yaitu performance testingnya sistem mampu berjalan 24 jam dalam seminggu secara real time, dan sistem mampu mendeteksi kualitas air secara benar yang dibandingkan dengan dataset hasil bacaan sensor dengan data dari dataset itu dibandingkan. Nah, sehingga sistem bisa mendeteksi kualitas air secara akurat sesuai perbandingan dengan dataset. Kemudian untuk website atau komponen website kami, untuk visual testingnya adalah website mampu untuk menerima data dari hasil bacaan sensor, kemudian mampu untuk menampilkan data ke pengguna. Kemudian untuk performance testingnya adalah website mampu berjalan selama 24 jam seminggu secara real time, kemudian bisa memproses dan menampilkan data secara akurat berdasarkan bacaan sensor dan dataset. Kemudian untuk berdasarkan pengujian yang telah kami lakukan, untuk komponen dari sensor pH itu bisa mendeteksi pH dan statusnya PES. Untuk suhu tidak dapat mendeteksi suhu sehingga statusnya gagal. Untuk kekeruhan bisa mendeteksi kekeruhan sehingga statusnya berhasil. Untuk website mampu menerima bacaan data atau hasil data dan menampilkannya dengan baik. Kemudian untuk performance testing, untuk sensor pH dan sensor kekeruhan itu mampu menampilkan pemantauan secara real time 24 jam dalam seminggu, sehingga statusnya berhasil, dan untuk website juga berhasil. Kemudian untuk sensor suhu itu tidak bisa melakukan pemantauan secara full time, sehingga statusnya gagal. Kemudian kesimpulan dari proyek yang kami kembangkan, yang pertama, sistem itu telah berhasil dibangun dan dirancang dengan menggunakan komponen-komponen seperti ESP32, komponen sensor-sensor, dan website. Kemudian yang kedua adalah sistem ini mampu mendeteksi kualitas air dalam ukuran metrik sehingga ada ukurannya. Ukuran metrik ini adalah kekeruhan dan pH, kadar keasaman. Kemudian yang ketiga, sistem dapat menentukan distribusi air bersih dan kotor ke dalam rumah melalui bacaan yang sudah dibandingkan dengan standar deviasi dari dataset. Kemudian sistem ini mampu memantau kualitas air secara real time, secara langsung setiap hari, dan menerima status tentang kebersihan air, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan tertentu. Kemudian untuk saran dari kami, pengembangan sistem ini menurut kami akan lebih mudah jika kami juga menggunakan aplikasi Blink, karena aplikasi Blink ini bisa digunakan juga di Android dan iOS untuk melakukan controlling. Kemudian yang kedua, konsep solusi ini masih bisa dikembangkan lagi, misalnya dengan kita menambahkan sensor suhu untuk mendeteksi
ruangan. Jadi pada rumah tangga itu lebih lengkap untuk hmm, memantau kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.